Hai, kembali lagi di channel Hakim. Nah, kali ini Mimin akan membahas bocoran manga Jujutsu Kaisen 143. Dimana manga Jujutsu Kaisen ini, kalau kamu ikuti dari awal sampai cerita saat ini, alurnya itu sangat benar-benar menarik dan tokohnya juga sangat unik-unik. Sebelum lanjut untuk bocoran manga Jujutsu Kaisen 143, mohon bantuannya untuk subscribe, like, komentar, dan juga share video ini. Terima kasih. Oke, ada baiknya sebelum memasuki penjelasan bocoran singkat Jujutsu Kaisen 143, maka Mimin akan sedikit bercerita mengenai cerita sebelumnya, yaitu Jujutsu Kaisen 142, di mana cerita tersebut menggambarkan tentang duel antara Choso versus Naoya dan juga Yuji versus Yuta. Untuk duel Choso versus Naoya dimenangkan oleh Choso. Kok bisa? Di sini ternyata Choso menggunakan jurus darah terkutuknya yang pertama kali digunakannya. Naoya yang terkena serangan darah terkutuk tersebut membuat dirinya tersungkur seketika. Menurut Mimin, dari dalam darah yang digunakan untuk menyerang Naoya tersebut mengandung racun yang seketika terkena tubuh dari Naoya merusak tubuhnya. Selanjutnya untuk duel dari Itadori Yuji versus Yuta. Di sini Yuji kalah telak, di mana Yuji terlihat tertusuk pada bagian dada oleh pedang dari Yuta. Nah, itulah sedikit flashback cerita dari Jujutsu Kaisen 142 yang telah rilis kemarin. Nah, selanjutnya melanjutkan pembahasan singkat untuk chapter 143 Jujutsu Kaisen. Diawali dengan gambar di mana Yuta yang membawa Yuji, di mana Yuta mengarah ke duel pertarungan antara Choso versus Naoya. Kehadiran dari Yuta ternyata tidak disadari oleh Choso. Yuta yang memukul sekali pada daerah leher dari Choso membuat Choso tersungkur seketika. Saat Choso tersungkur, Yuta mendekat kepada Naoya dan terjadilah percakapan antara mereka berdua. Percakapan tersebut kurang lebih adalah di mana Yuta menginginkan Naoya untuk melapor ke petinggi Jujutsu bahwa Yuji telah dibereskan, alias Yuji telah mati. Nah, bila Naoya bersedia, Yuji akan menyembuhkan luka dari Naoya dengan jurus
atau teknik pembalik milik dari Yuta. Singkat cerita, kemungkinan Naoya bersedia untuk melapor pada petinggi. Nah, gambar selanjutnya terlihat Yuji dibawa oleh Yuta ke suatu tempat, dan ternyata Yuji kembali hidup seperti semula. Dari opini Mimin, kenapa bisa Yuji kembali hidup? Nah, pertama, saat pertempuran Yuta melawan Yuji, jantung yang tertusuk tersebut dikembalikan seperti semula agar Yuji dapat hidup dengan teknik pembalik milik Yuta, seperti saat menyembuhkan luka-luka dari Naoya. Nah, bila kamu lihat kembali ke cerita 142, pada saat Yuta menusuk jantung Yuji, Sukuna tidak merespon dan hanya tersenyum. Bisa disimpulkan bahwa sebenarnya Sukuna sudah mengetahui bahwa pertempuran dari Yuta melawan Yuji tidak benar-benar layaknya pertempuran antara saling membunuh dan bertahan hidup. Yang kedua, Yuta sendiri merupakan agen yang dipercayai oleh Guru Gojo. Hal tersebut terjadi saat Guru Gojo ini meminta izin untuk melakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Tanpa diduga, ternyata perjalanan dinas ke luar negeri ini bukan sekedar dinas-dinasan yang seperti banyak dilakukan pejabat negara kita, para wisata. Ternyata bukan ya. Nah, di sini Guru Gojo diam-diam menemui Yuta dan melakukan pembicaraan tentang strategi rahasia bagaimana menyelamatkan Yuji dari tangan para petinggi Jujutsu yang bengis dan menginginkan Yuji meninggal. Ketiga, Yuta sengaja menerima permintaan dari para petinggi Jujutsu untuk membunuh Yuji. Nah, penerimaan tersebut ternyata hanya alibi dari Yuta sendiri. Sebab kalau yang menerima misi membunuh Yuji bukan Yuta, kemungkinan Yuji terbunuh itu sangat besar. Keempat, roh kutukan Sukuna yang ada di dalam Yuji bukanlah salah Yuji. Sama halnya Rika yang selalu melindungi Yuta, kekuatan sebesar itu tidak bisa ditolak oleh mereka berdua. Mereka hanya bisa menerima dan menggunakannya saja. Maka bisa dibilang Yuji tidak bersalah dan tidak layak untuk mati. Nah, di akhir cerita, ternyata di tempat tersebut sudah ada Megumi. Dan mereka bertiga berkumpul di suatu tempat yang belum diketahui atau belum dijelaskan. Kemungkinan itu dilakukan oleh Yuta untuk melindungi mereka berdua, sebab Megumi sendiri saat ini sedang diincar oleh para anggota klan Zein karena sedang ada pergolakan siapa yang pantas memimpin klan tersebut. Nah, sampai di sini cerita selesai. Jangan lupa untuk subscribe channel Hakim, like,
komentar, dan juga share video ini. Terima kasih.